Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kauba Levina. Teman-teman bisa memanggil saya Levina. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas asam dan basa. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe ya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman pas lagi cuci muka pakai sabun terus nggak sengaja busa sabun itu tertelan? Nah, kalau pernah, rasa busa sabun di mulut itu gimana? Pahit kan? Nah, terus saya mau tanya lagi nih. Pernah nggak sih teman-teman minum air lemon? Nah, kalau udah pernah, gimana rasanya? Namanya juga lemon. Pasti masam kan? Tapi kenapa ya busa sabun itu rasanya pahit, sedangkan air lemon rasanya masam? Sebelum lebih lanjut, kenalin ya, nama aku Levina dan aku masih berada di SMA, berasal dari Kota Pasuruan yang masih kelas 12. Nah, di penjelasan aku tadi, aku sempat nanya ya, kenapa busa sabun rasanya pahit sedangkan rasa air lemon itu masam? Kira-kira jawabannya kenapa ya? Nah, sebelum kita membahas ulas tentang kejadian itu, mari kita cari tahu dulu apa itu asam basa. Nanti kata kunci kejadian tadi bisa terpecahkan, oke? Nah, asam basa, sebelumnya materi yang akan kita bahas di asam basa ada ciri-ciri senyawa asam basa, teori asam basa menurut para ahli, ada Arrhenius, Rosted, Lowry, and Lewis. Nah, ciri-ciri asam basa. Berdasarkan pada rasa, asam yang berasa masam dan basa berasa pahit. Nah, ternyata dalam campuran busa sabun tadi yang sempat aku ceritain, terdapat senyawa basa yang mengandung ohamin. Nah, kok bisa ohamin? Nah, nanti ya kita membahasnya lebih dalam. Sedangkan pada campuran air lemon terdapat senyawa asam yang mengandung ion H+. Nah, apa sih itu OH-H+? Bagaimana kok bisa H+ itu ada di asam, OH- itu ada pada basa? Nah, kita akan mengulas lebih lanjut pada slide selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang, oh iya, kalian tadi, teman-teman tadi pernah merasain sabun sama air lemon kan? Nah, tapi jangan mencicipi senyawa asam basa di laboratorium ya, karena itu berbahaya. Bagaimana apa nanti yang akan kita rasakan jika mencicipi senyawa asam basa? Ingat, tidak boleh menguji asam basa menggunakan indera perasa, karena kita belum tahu apakah itu aman buat tubuh kita atau tidak. Nilai pH. Nah, bagaimana sih nilai pH itu? Nah, nilai pH itu tingkat keasaman suatu zat dengan rentang 1 sampai 14. Nah, ini termasuk angka-angka yang berada di pH. Untuk angka 1 di bawah pH-nya yang kurang dari 7 kayak 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu termasuk asam. Untuk pH yang di atas 7 seperti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu berada pada senyawa basa. Nah, bagaimana dengan yang 7? Apakah 7 itu ada di netral? Ada di asam atau basa? Wah, kesepil ya karena tipe. Nah, pH 7 itu netral.
bukan asam, dan juga bukan basa. Kertas lakmus. Apa sih kertas lakmus itu? Kertas lakmus itu kertas yang digunakan untuk membedakan senyawa asam dan basa. Bagaimana cara menggunakan kertas lakmus? Nah, cara menggunakannya, kertas lakmus itu kita dicelupkan kepada larutan maupun entah asam maupun basa. Nanti apa yang akan bereaksi pada kertas lakmus itu? Nah, jika kita memasukkan warna merah ke dalam asam, larutan asam, yang akan terjadi pasti kertas lakmus itu tetap berwarna merah. Tetapi jika memasukkan kertas lakmus biru, itu akan merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Sedangkan basa sebaliknya, merah yang akan menjadi biru dan biru akan tetap menjadi biru. Wah, keren bukan? Kertas lakmus bisa berubah warna berdasarkan kita menyelupkan larutannya kemana. Nah, jika teman-teman masih bingung bagaimana cara membedakan asam dengan basa menggunakan kertas lakmus, itu gampang ya. Jika asam, ingat saja tentang biru ke merah. Oke? Jadi, memerahkan lakmus biru dan basa membirukan lakmus merah. Tinggal dibalik saja. Untuk sifatnya sendiri, untuk sifat asam bersifat korosif. Korosif itu bagaimana? Korosif itu dapat merusak benda dan sel makhluk hidup. Wah, menakutkan bukan? Untuk basa bersifat kaustik. Kaustik itu dapat merusak jaringan kulit. Wah, makanya tadi teman-teman di slide sebelumnya jangan mencoba untuk mencicipi atau mencoba-coba senyawa yang berada di laboratorium karena itu sangat berbahaya ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami teori asam-basa menurut para ahli. Ahli yang pertama, Arrhenius. Bagaimana dengan teorinya Arrhenius? Ini banyak ya, jadi teman-teman di sini bisa mempelajari dan menyimpan slides ini untuk pembelajaran selanjutnya, oke? Menurut Arrhenius, asam yaitu spesies yang akan menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Contohnya HCl. Nah, gimana sih maksudnya? Gimana menghasilkan ion H+ itu gimana? Nah, di sini kan contohnya HCl ya. HCl yang terdiri dari H+ dan Cl. Nah, jadi ini senyawa HCl itu diuraikan menjadi H+ dan juga Cl. Jika Cl dimasukkan ke dalam air, dia akan mengubah Cl menjadi HCl. Yang jika kita uraikan senyawa HCl menjadi H+ plus Cl-. Apa H+ itu? H+ itu hidrogen dan Cl itu klorin. Nah, jadi jika ada ion H+ itu sudah diketahui menurut teori Arrhenius itu asam. Oke? Selanjutnya, basa menurut Arrhenius yaitu spesies yang akan menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Seperti tadi, contohnya di sini larutan NaOH. Nah, jika nanti teman-teman melakukan praktikum di sebuah laboratorium dan memasukkan Na, dan nanti Na itu akan menghasilkan NaOH. Jadi, bagaimana penguraian NaOH? NaOH jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan Na+ plus OH-. Nah, kita bisa mengetahui dari ini, NaOH. Di sini sudah diterangkan ada OH. Oh, berarti ini itu senyawa asam. Jadi untuk membedakan antara asam dan basa seperti itu ya teman-teman. Jika pada asam itu H+ dan jika pada basa itu OH-. Oke, selain teori Arrhenius tadi, ternyata Arrhenius punya keterbatasan loh. Nah, yang pertama, Arrhenius hanya dapat mendefinisikan asam dan basa ketika dilarutkan di dalam air.